Scrolling social media. Oh, ini menarik nih. Interesting. It is interesting. Kita harus ke psikolog. Haruskah kita ke psikolog? Berapa ini? Tonton Oh iya, thank you very much. Fuck. Halo semuanya, kembali lagi di Bro. Halo. Tanggal 10 Oktober kemarin adalah World Mental Health Day. So, di video kali ini gue akan membicarakan tentang perlu nggak sih kita ke psikolog. Tema kali ini cukup relatable buat gue karena gue pribadi juga ke psikolog. Enggak perlu. Kita nggak perlu ke psikolog kita. Pergi ke Ustadz di Ruqyah atau minta doa, kalau kalian punya masalah emosi atau bahasa psikologinya itu borderline personality disorder lah. Bohong. Pergi ke Ustadz, pergi ke pengajian, sholat 5 kali sehari, baca Quran, cukup. Gak perlu ke psikolog. Tapi kita pengen tonton. Udah rutin dari sejak awal tahun ini. Dan sekarang bulan Oktober dan gue jadi kayak merasa, kayaknya gue ngerti deh kenapa orang-orang selama ini raving about going to therapist. Dan sekarang gue jadi pingin encouraging kalian juga untuk melakukan hal yang sama kalau kalian belum pernah ke psikolog sebelumnya. Poin pertama yang pengen gue omongin adalah selama ini kan kita banyak mendengar bahwa ngapain sih ke psikolog, soalnya kita kan bisa curhat ke Tuhan gitu, kita bisa berdoa, beribadah, terus Tuhan itu akan mendengar semua curhatan kita, which is true. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa nggak kita melakukan keduanya gitu. Jadi selain kita curhat ke Tuhan gitu ya, beribadah, tapi kita juga ikhtiar, yaitu kita cari ya pertolongan lain. Kalau kita sakit secara fisik, kita berdoa juga untuk diberikan kesembuhan, tapi at the same time kita juga ke dokter untuk minta obat. Sama kayak sekarang misalnya lagi pandemi, kita berdoa supaya kita dilindungin, nggak sakit, nggak kena virus, tapi at the same time kita juga divaksin. Dan selanjutnya banyak juga yang bilang ngapain ke psikolog, toh kita bisa curhat ke temen. Karena pertama bisa jadi teman yang kita punya itu bukan pendengar yang baik. Seringkali kita ngapain ke psikolog sih lah, bangsat, goblok, buang-buang duit. lagi pingin curhat, terus taunya malah jadi Olympic of Oppression gitu kan. Membanding-bandingkan siapa yang paling merana gitu ya, dengan kayak, lu mah masih mending, gua nih lebih parah. Yang tadinya kita pingin merasa lebih baik, akhirnya jadi empet. Kenapa sih emang gua nggak berhak untuk sedih ya? Emang situasi gue tidak cukup berat ya, sampai akhirnya gue kayak, kok ngerasanya nggak pantas untuk curhat, nggak pantas untuk mengeluh. Even misalnya teman kita itu adalah pendengar yang baik, bisa jadi dia juga punya bias. Dan mereka juga nggak tahu biasanya gimana cara merespon yang tepat. Seringkali ketika kita dihadapi oleh suatu hal yang buruk gitu ya, atau suatu hal yang bikin kita nggak enak, kita butuh lebih dari sekadar mengeluarkan unek-unek. Makanya ada satu misunderstanding sih yang sebenarnya banyak orang-orang punya terhadap psikolog. Jadi kalau kita quote-unquote curhat ke psikolog gitu ya, atau pergi ke psikolog, itu sebenarnya kita bukan meminta masukan gitu loh, seperti kita ke teman. Bukan kayak yang datang terus kayak, iya nih gue lagi kayak ngerasa A, B, C, terus gue mesti ngapain ya. Sebenarnya bukan kayak gitu. Kita ke psikolog itu dan berinteraksi dengan dia sebenarnya untuk nge-trigger kita supaya lebih mindful dan supaya lebih self-aware atas apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Makanya biasanya ketika kita berbicara sama mereka, responnya itu ngawang gitu atau open-ended. Kalau ke temen kan biasanya temen langsung mencari solusi, atau misalnya mereka langsung memberikan opini mereka gitu, memberikan respon gitu. Nah seringkali kalau ke psikolog mereka bener, kalau cerita ke teman itu ya ngapain sedih sih, ngapain rasa sedih.
bahkan ya bertanya lagi ke kita gitu loh. Mereka yang kayak ingin ngorek dari kita supaya kita juga menemukan Jangan jawabannya sedih, gitu. Jadi jangan intinya sebenarnya nangis, mereka ada untuk bersedih. nge-guide kita sih, supaya Indian kita jadi bisa jalan sendiri. Pergi ke psikolog itu ngebantu kita untuk lebih mengerti tentang diri sendiri, lebih self-aware. Itu tadi yang sempat gue sebut. Seringkali kan kita sebagai manusia kebanyakan hidup tanpa kita tahu sebenarnya tuh kita ngapain sih gitu. Terus kenapa sih kita behaving certain way, terus kenapa kita feeling a certain way. Nah, dengan kita ke psikolog, dia bisa ngebantu kita untuk cari core values kita apa, area apa sih dalam hidup kita yang agak-agak sulit gitu, yang bikin kita ke-trigger kah atau lebih kayak sensitif kah, dan gimana caranya kita bisa navigating ourselves throughout Apaan sih those trigger? difficulties. Apa itu That trigger? being said, datang ke psikolog itu nggak perlu nunggu ketika kita mengalami hal yang besar, misalnya after breakups atau setelah ditinggal seseorang kah, misalnya ada orang yang kita sayangin meninggal, hal-hal yang ngebikin kita jadi refleksi diri lagi gitu loh, atau introspeksi diri lagi. Karena kalau sepengertian gue, manusia itu adalah hasil akumulasi dari hal-hal yang di masa lampau gitu loh, our upbringings, our trauma, terus our experiences, mau itu sesuatu yang menyenangkan, menyedihkan, grief, instances di mana kita bertemu orang, pokoknya macem-macem. Dan itu semua numpuk kan. Mungkin ada hal-hal yang kita anggap itu kayak udah terlalu sensitif atau essential. Ada yang orang anggap itu biasa aja gitu. Karena setiap orang itu ya akumulasinya berbeda-beda kan. Terus setelah hal-hal tersebut numpuk dan akhirnya bikin kita jadi merasa nggak enak gitu at certain point in our lives, kita biasanya kayak brushing it off aja kan. Kita berharap waktulah yang menyembuhkan ketidakenakan kita itu. Padahal bisa jadi Iya. hal-hal yang numpuk tersebut Iya, waktu. Biarin aja waktu ngapus semuanya. Ngapus semua apa trauma gak ada sih yang namanya. Apa sih yang namanya trauma anjing? Sorry. Apaan sih trauma? Gaya kayak orang barat aja. itu udah jadi bayangan hitam yang creeping out di belakang kita yang lagi nunggu sampai kita being in the lowest point of our lives, kayak being very vulnerable, terus dia nunggu untuk attacking gitu. Terus ketika bayangan tersebut attacking kita jadi nggak tahu cara dealing with it, right? Karena selama ini ya ketika kita lagi nggak enakan tersebut ya kita brushing it off, kita nggak pernah mencari cara gimana untuk coping with it. Kesalahan gue itu adalah gue ke psikolog ketika gue udah pingin bunuh diri udah ketiga kali. Padahal mestinya gue sekarang inget. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kita lo pakai hijab, pakai muslimah, tapi kok pengen bunuh diri. Ih, ironi banget sih. Gitu, ada instances di dalam hidup gue yang semestinya gue bisa ke psikolog lebih awal gitu kan. Kayak contohnya pas gue kuliah, gue mengalami hardship gitu kan, dan it was actually really mentally challenging for me, but I didn't go to therapist karena pada saat itu gue kayak belum merasa itu essential, belum merasa itu penting, dan awareness gue soal mental health juga kurang, dan gue navigating my ways through college Apaan itu sih susah mental payah health gitu. Dan semestinya gue bisa minta bantuan terapis pada saat itu, but I didn't do it. Dan alasan lain kenapa gue ke psikolog adalah psikolog itu bisa membantu kita untuk merasionalisasikan apa yang kita rasakan. For me, this is particularly helpful karena ketika gue berada di suatu poin yang tidak enak gitu ya, the lowest point of my life, either diri gue atau orang lain itu suka dismissing what I'm currently feeling. Entah misalnya gue dianggap terlalu lebay, terlalu dramatic, intinya nggak memvalidasi apa yang gue rasakan deh. Ke terapis itu ngebikin gue jadi kayak lebih bisa ngerti, oh ternyata I'm feeling this and that, oh ternyata karena ini, oh ternyata soalnya kayak gini. Dan karena itu lebih clear, jadi bisa ngebantu gue untuk jadi lebih siap gitu loh untuk menghadapi hardship lain di kemudian hari. Karena kali ini gue
konfrontasiin itu dan gue bener-bener digging it deeper gitu with my therapist. Ada orang yang pernah ngomong ke gue bahwa psikolog itu adalah penipu atau scam. You're actually fine, there's nothing wrong with you don't need any help, bla 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 whatsoever. Manipulator. Gue pribadi adalah manusia yang merasakan betul bahwa mental health itu adalah sesuatu yang bahaya kalau kita acuhkan. Dan kalau mental lu nggak sehat, hal itu akan mempengaruhi kehidupan lu yang lain gitu, aspek lain di hidup lu. Beberapa bulan lalu kan gue sempet burn out, gue kayak tiba-tiba jadi nggak ada motivasi untuk ngapa-ngapain, ibaratnya kayak ngawang aja gitu, kayak floating around, don't really know what to do, don't really know what I'm currently doing, gitu-gitu lah pokoknya. Terus I was also depressed due to my job on social media. Tapi setelah gue ke psikolog, keadaan gue jadi membaik, dan membaiknya itu bukan yang kayak jadi 180 derajat gitu loh. Karena kan ada kan orang yang berpikir, oh kalau misalnya gue ke psikolog pasti gue langsung jadi happy gitu. That's actually not the case. Membaik ini maksudnya adalah lu jadi lebih netral, lu di state yang kayak netral aja, content, you know. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi, you can be okay with it, being more accepting, terus lebih self-compassionate, lebih nggak denial gitu di dalam otak lo. Jadi kayak netral gitu loh, bukan yang happy. Jadi wah gue jadi nggak pernah ngerasa depresi lagi, gue jadi nggak ngerasa sedih lagi, gue nggak pernah ngerasa anxious atau marah lagi. That's not the case. You can still feel those things, of course, we're human after all. Tapi at least ketika lo merasakan hal itu, lo lebih mindful gitu loh. Ini gue kenapa ya? Karena gue lapar kah? Karena gue capek kah? Apa karena gue butuh istirahat kah? Lu jadi kayak lebih being critical dan mindful sih. Enggak, kita lu butuh sholat, butuh ibadah, butuh ngaji, ke pengajian, ke tukang ruqyah. Lu butuh di ruqyah. Merasakan, dan itu sangat penting ternyata. Cari psikolog itu seperti nyari jodoh, cocok-cocokan. Mungkin ada dari kalian yang pernah mencoba untuk ke psikolog tapi ternyata nggak cocok, terus kalian jadi kayak ternyata ke psikolog kayak gini tidak membantu gua, tidak cocok segala macam, gua nggak mau ke psikolog lagi. Jangan sampai kayak gitu, karena mencari psikolog pun adalah proses. Banyak orang yang harus berkali-kali ganti dulu baru dia merasa nyaman gitu kan, bahkan sampai 3 kali, 7 kali, 10 kali bahkan. Dan makanya banyak yang di awal orang mencari psikolog itu pakai compatibility gitu loh. Misalnya yang cultural. Aku ke distract sama komen. Hi early gang. 2 tahun yang lalu. Hasna. Sensor. Gak usah disebut namanya. Ke psikolog itu betul ikhtiar kita kepada Allah untuk mendapat ketenangan jiwa. Aku jadi kepikiran buku waktu I'm sorry, I have hyperlexia when I was a kid, so it's hard for me to reading this. Aku jadi kepikiran buku I Want to Die but I Want to Eat. What? What the fuck? Pas baca buku itu dan dengerin testimoninya Kak Gita, aku nemuin kesamaan kalau ke psikolog tuh gak mungkin dalam satu pertemuan terus semua ternyata makan waktu. Panjang. Males gue. Gak ada time. Gak ada satupun orang yang benar-benar mengenali seseorang secara penuh, bahkan mungkin orang tua dan orang yang paling dekat dengannya. Hai Gita, cuma mau bilang terima kasih untuk membuat video ini, membantu tugas kami sebagai psikolog untuk mengedukasi ke banyak kalangan.
like backgroundnya mirip, misalnya dari segi agama juga sama, atau dari seks atau gender juga sama gitu, in hoping si psikolog ini bisa relate sama keadaan lo. Dan yang sering gue denger juga, orang-orang yang ke psikolog sekali, terus mereka langsung kayak wondering, kok gini doang sih? Kok gue gak merasakan adanya perubahan sih? Kok gue gak merasa enakan sih? That's totally wrong. ya karena psikolog itu manusia bukan Tuhan. You're supposed to be pray to God. Nyadar diri orang depresi, kalau udah depresi itu seharusnya nyadar diri, bukan ke pengen bunuh diri atau marah-marah tipe borderline personality. Apaan sih borderline personality anjing? Mostly therapy session atau ke psikolog itu butuh berkali-kali sesi. Misalnya sesi 1 jam gitu. Nggak mungkin dalam 1 jam itu kalian berdua udah bisa tahu exactly mana root cause-nya, problemnya apa, dan karena apa, dan segala macam. Nggak mungkin. It takes time for you as a client to open up. Dan yang namanya ke psikolog gitu, terapi, segala macam, it's always a work in progress. Karena pertama, manusia itu kan kompleks banget. Kedua, mental state manusia itu pasti naik turun. It takes more time and effort gitu untuk kalian berdua sebagai klien dan psikolog buat mengupas satu-satu kulit bawang. Gue selalu kayak menganalogikan ini seperti kulit bawang, karena yang namanya bawang itu kan kulitnya berlayer-layer gitu, sama kayak lu ke psikolog. Psikologi itu ya progresnya pelan dan bertahap. Selanjutnya, progres lo sebagai klien itu terjadi tidak hanya ketika sedang sesi dengan psikolog, tapi juga di luar. Ibaratnya kan lo membicarakan segala macam hal, being as vulnerable as you can be ke psikolog lo, tapi in the end lo butuh praktek, dan praktek itulah yang lo lakukan di luar sesi gitu. Gimana misalnya what you're currently working on gitu di sesi, terus ya udah coba praktekkan itu, coba implementing itu ketika lo lagi ya being in a real world, interacting with real people. Poin terakhir, pergi ke psikolog itu adalah investasi terbaik yang bisa lo lakukan ke diri lo. Selama ini when we're talking about investment, kita selalu ngomong tentang uang, tentang properti, tentang logam, tentang stocks, whatever it is. Working on yourself, memperbaiki. Anjing, gua gak punya duit sama sekali, bangsat. Ngomong gak punya kerjaan, gak punya duit, gak punya apa-apa. Miskin. Dan Indonesia membantu Palestina. Indonesia, kalau gak salah itu Indonesia menggalangkan dana untuk Palestina. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Apa istilahnya? Gua lupa. Donation. Bahasa Indonesia itu udah donation aja dah. Daripada uang itu dikasih ke warga Palestina yang udah gak bisa ketolong, lebih baik bantuin orang-orang miskin di negara sendiri. Negara sendiri aja belum bener, bangsat, goblok. Diri, improving yourself itu sangat berpengaruh ke overall state of your life. Gimana cara lu ngelihat diri lu, gimana cara lu berbicara dengan diri lu with self compassion, terus gimana lu berbicara dengan teman-teman lu, orang-orang di sekitar lu, gimana cara lu akhirnya bisa setting boundaries, lebih assertive ke diri lu sendiri dan orang lain. Kalau ke psikolog, lu tuh bukan kayak sembuh in a sense of medical thing gitu atau fisik, tapi lebih ke lu jadi lebih aware, lu jadi
jadi lebih punya limit, lo jadi lebih punya resource untuk menghadapi dinamika kehidupan lo di kemudian hari. Ibaratnya kalau lo main game gitu ya, sebelum ke psikolog lo tuh nggak ada tools apa-apa di backpack lo nggak punya senjata apapun atau makanan apapun yang bisa ngebantu lo untuk ke level selanjutnya. Tapi dengan lo ke psikolog, lo jadi punya tools, lo jadi lebih well prepared, lo jadi punya resources yang cukup gitu, supaya ya lo bisa naik level terus. Karena gue sudah merasakan pentingnya untuk ke psikolog, makanya gue jadi ada ide untuk bikin campaign bareng ibunda.id untuk ngasih free counseling buat orang-orang. Campaignnya udah jalan. Terakhir kali gue mendengar sih udah ada 4.000-an lebih orang yang daftar. Kalau kalian salah satunya, terima kasih banyak udah daftar dan terima kasih atas antusiasmenya. Buat kalian yang dapetin free counselingnya, semoga counselingnya membantu. Dan buat yang belum dapet, semoga di kemudian hari kalian dikasih kesempatan untuk dapetin free counseling. Untuk kalian nih yang udah pernah ke psikolog, if you don't mind, kalian bisa share pengalaman kalian di comment section, cerita. Mungkin ada teman-teman di sini yang pingin ke psikolog tapi masih ragu, ada banyak worry-nya gitu, mungkin jadi bisa meyakinkan mereka untuk ke psikolog. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan sharing juga di media sosial platform kalian. Terima kasih udah nonton sampai detik ini, sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!